Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksana Adi Gredika dengan NIM A11 2022 14554. Kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi penyakit daun padi menggunakan algoritma CNN atau disebut juga Convolutional Neural Network. Kita memulai dari latar belakang. Pertanian adalah kegiatan memproduksi bahan pangan dengan menggunakan sumber daya alam yang dikelola oleh manusia. Pertanian sendiri menjadi fokus masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian dijadikan sebagai sektor yang dapat memberikan lapangan kerja dan devisa negara melalui ekspor. Melihat sistem pertanian di desa saat ini, hasil pertanian tidak hanya untuk diekspor, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan petani. Pertumbuhan jumlah produk merupakan suatu faktor yang bisa mendorong terjadi konversi lahan pertanian. Jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2010 adalah 237 juta jiwa. Kemudian naik menjadi 261 juta jiwa pada tahun 2016. Mengingat akan pentingnya produksi beras, menuntut kreativitas masyarakat Indonesia untuk berkreasi agar produksi padi menjadi meningkat dan minimal stabil untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Nah, di sini terdapat beberapa perumusan masalah, yaitu yang pertama, penyakit daun padi. Yang kedua, algoritma yang cocok digunakan untuk klasifikasi penyakit daun padi. Dan yang ketiga ada resiko kegagalan dalam panen padi. Nah, apa sih tujuannya? Nah, di dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu pertama, membahas penggunaan algoritma CNN untuk mengklasifikasikan penyakit pada tanaman padi. Yang kedua, membantu dan mengedukasi petani dan mengklasifikasi penyakit daun padi dan mengurangi risiko kegagalan panen akibat penyakit tersebut. Yang ketiga, algoritma CNN dapat digunakan secara efektif dalam klasifikasi penyakit daun padi. Lalu yang keempat, meningkatkan kemampuan petani dalam mengidentifikasi dan mengatasi penyakit pada tanaman padi. Nah, kita masuk ke pengembangan model. Pengembangan model yang dilakukan adalah menggunakan algoritma CNN untuk mengklasifikasikan penyakit pada tanaman padi berdasarkan citra daun. Model ini bertujuan untuk membantu dan mengedukasi petani dalam mengidentifikasi penyakit daun padi serta mengurangi risiko kegagalan panen akibat penyakit. Nah, dalam pengembangan model dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ada studi literatur. Dalam penelitian terhadap literatur yang relevan untuk memahami konsep dan teknik terkait CNN dalam klasifikasi penyakit daun pada tanaman. Kedua, ada pengumpulan dataset. Kumpulan data citra daun padi yang terdiri dari berbagai jenis penyakit seperti brown spot atau hawar atau leaf brown dikumpulkan untuk melatih dan menguji model. Yang ketiga, ada pre-processing data. Data citra daun padi diproses terlebih dahulu seperti normalisasi, resizing, dan augmentasi data untuk mempersiapkan data yang akan digunakan dalam pelatihan model. Lalu yang keempat, ada mengolah data. Data citra yang sudah diproses digunakan sebagai input untuk melatih model CNN. Model CNN terdiri dari beberapa layer. Antara lain ada convolutional layer, putting layer, flatten layer, dan dense layer. Proses ini melibatkan iterasi melalui beberapa approach untuk mengoptimalkan klasifikasi penyakit daun padi. Yang kelima, ada evaluasi model. Setelah pelatihan selesai, model dievaluasi menggunakan data testing
dan data validasi untuk mengukur akurasi dan performa model dalam mengklasifikasikan penyakit daun padi. Yang keenam, ada penyimpulan hasil. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dapat diambil mengenai kemampuan model CNN dalam mengidentifikasi penyakit daun padi. Nilai akurasi tertinggi dari data training, testing, dan validasi akan menjadi indikator keberhasilan model. Lalu yang terakhir, pengembangan lanjutan. Jika model telah memberikan hasil yang cukup, maka pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan, seperti pengujian, lalu peningkatan performa model, atau integrasi model ke dalam sistem aplikasi yang akan digunakan oleh petani. Nah, di sini ada alur penelitian. Yang pertama, kita mulai. Lalu ada studi pustaka. Nah, studi pustaka ini dilakukan dengan menggunakan analisis biometrik, yaitu mengolah judul, abstrak, dan kata kunci dari semua publikasi untuk mendapatkan tren penelitian terkini. Publikasi-publikasi yang digunakan dalam analisis bibliometrik diperoleh dari database seperti Scopus atau Web of Science dengan memasukkan kata kunci yang relevan. Lalu ada pengumpulan dataset publik, lalu ada analisa masalah penelitian. Nah, analisa masalah penelitian dalam penelitian ini adalah risiko kegagalan panen yang terjadi pada tanaman padi. Nah, dalam pertanian, penyakit daun padi dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi petani, dan oleh karena itu penting untuk dapat mengidentifikasi penyakit pada tanaman padi dengan akurasi yang tinggi. Lalu ada pengembangan model. Nah, pengembangan model ini dilakukan adalah menggunakan algoritma CNN untuk mengklasifikasikan penyakit pada tanaman padi berdasarkan citra daun. Lalu masuk ke eksperimen. Nah, dalam penelitian ini yang disebutkan dalam ini, penggunaan server komputer dengan 8 tensor CPU GPU A100 dari total memori 320 GB memainkan peran penting dalam memfasilitasi penelitian. Spesifikasi server tersebut memungkinkan penelitian untuk memproses ribuan dokumen berbasis teks dan dengan efisien dan cepat. Penggunaan bahasa Python dan Jupyter Notebook sebagai aplikasi berbasis web juga memberikan kemudahan dalam pengujian algoritma dan diusulkan dalam penelitian tersebut. Dengan dukungan infrastruktur komputasi yang canggih, penelitian dapat dilakukan dengan lebih efektif dan lebih efisien. Lalu ada analisa hasil eksperimen. Nanti akan samping jika luaran juara internasional bereputasi Q3 dan ada juara nasional terindikasi Sinta 2. Nah, jika sudah, nanti kita masuk ke pembuatan laporan akhir dan selesai. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.